Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Islami dengan NIM 40124111023 dari kelas 2C Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang fakta Tahta Suci Vatikan sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama adalah pengertian Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan adalah otoritas tertinggi Gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus sebagai Uskup Roma. Tahta Suci berfungsi sebagai pusat pemerintahan Gereja Katolik di seluruh dunia dan memiliki kekuasaan penuh atas negara kota Vatikan, yaitu sebuah negara kecil yang terletak di dalam kota Roma, Italia. Selain itu, Tahta Suci juga berperan sebagai entitas yang berdaulat dalam hubungan internasional. Ia dapat menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, menandatangani perjanjian, dan berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti di PBB. Yang kedua adalah kriteria subjek hukum internasional dari Konvensi Montevideo. Vatikan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Konvensi Montevideo tahun 1933, yaitu memiliki wilayah, populasi permanen, pemerintahan, dan kemampuan berhubungan dengan negara lain. Yang pertama adalah wilayah. Vatikan memiliki wilayah seluas 44 hektar di Roma. Yang kedua, Vatikan memiliki populasi permanen sekitar 1.000 orang. Yang ketiga, bentuk pemerintahan Vatikan ialah monarki absolut yang dipimpin oleh Paus. Yang keempat, Vatikan menjalankan hubungan diplomatik dengan kurang lebih 180 negara dan terlibat dalam organisasi internasional. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang alasan utama Tahta Suci Vatikan menjadi subjek hukum internasional. Yang pertama adalah pengakuan internasional. Vatikan diakui oleh banyak negara di dunia sebagai entitas hukum yang mandiri. Italia adalah negara pertama yang mengakui Vatikan melalui Pakta Lateran pada tahun 1929 yang secara resmi mendirikan negara kota Vatikan dan menjadikannya subjek hukum internasional. Kemudian yang kedua adalah peran diplomatik. Tahta Suci Vatikan berperan sebagai mediator internasional, mempromosikan perdamaian, hak asasi manusia, dan kerjasama global melalui hubungan diplomatik dengan kurang lebih 180 negara, serta kehadirannya di organisasi internasional seperti PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan yang ketiga adalah fungsi spiritual dan moral. Tahta Suci Vatikan memiliki fungsi spiritual dan moral sebagai pusat kepemimpinan Gereja Katolik global yang bertujuan membimbing umat dalam nilai-nilai keagamaan, etika, dan sosial. Melalui ajaran Paus dan doktrin gereja, Tahta Suci mempromosikan perdamaian, keadilan, serta perlindungan martabat manusia di seluruh dunia. Kemudian yang keempat adalah sifat sui generis. Tahta Suci Vatikan memiliki status sui generis atau entitas unik yang berfungsi sebagai pusat gereja Katolik dan memiliki status seperti negara. Dipimpin oleh Paus, Tahta Suci Vatikan dapat melakukan diplomasi, menandatangani perjanjian, dan mengirim perwakilan ke negara lain. Meskipun terkait dengan negara kota Vatikan, Tahta Suci sudah ada sebelum negara itu didirikan pada tahun 1929 dan tidak bergantung pada wilayah untuk menjalankan tugasnya. Kemudian yang kelima ataupun yang terakhir adalah kepemilikan ekstrateritorial. Kepemilikan ekstrateritorial Vatikan mencakup beberapa lokasi di luar wilayah inti negara kota Vatikan yang diakui sebagai milik Vatikan meskipun terletak di Italia. Hal ini diatur oleh Perjanjian Lateran pada tahun 1929 yang dimana properti ini termasuk Basilika Santo Giovanni Lateran, Basilika Santa Maria Maggiore, dan Castel Gandolfo.
Meskipun secara geografis berada di Italia, lokasi-lokasi ini berada di bawah yurisdiksi Vatikan, memungkinkan pengelolaan sesuai hukum internalnya dan berfungsi sebagai pusat kegiatan diplomatik serta keagamaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan Vatikan sebagai tahta suci dan negara-negara lainnya yang juga menjadi subjek hukum internasional. Yang pertama adalah Vatikan atau tahta suci Vatikan memiliki status sui generis seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya atau di menit sebelumnya, bahwa sui generis ini berfokus pada urusan keagamaan dan diplomasi moral, sedangkan negara pada umumnya berfokus pada politik dan ekonomi. Yang kedua adalah Vatikan memiliki wilayah yang sangat kecil dengan luas 44 hektar dan populasi permanen sekitar 1.000 orang. Berbeda dengan negara yang biasanya memiliki wilayah luas dan populasi yang besar. Yang ketiga adalah pada orientasi internasional. Tahta suci Vatikan berfokus pada isu moral, perdamaian, dan hak asasi manusia di tingkat global. Sementara, negara pada umumnya terlibat dalam politik internasional yang lebih luas, termasuk ekonomi dan keamanan. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau Vatikan itu adalah sebuah negara yang berada di dalam sebuah kota yang berada lagi di dalam sebuah negara. Jadi, bisa dibilang Vatikan itu adalah negara di dalam negara. Nah, Vatikan ini terletak di dalam kota Roma yang berada di negara Italia. Vatikan ini juga memiliki beberapa fun fact loh. Fun fact yang pertama adalah entitas yang unik. Tahta suci bukan hanya pusat gereja Katolik, tetapi juga memiliki status hukum internasional. Yang kedua, diplomasi keagamaan. Duta besar tahta suci yang disebut nuncio mengurus urusan diplomatik sekaligus keagamaan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah lebih tua dari negara Vatikan. Jadi, tahta suci Vatikan ini usianya lebih tua daripada negara Vatikan itu sendiri. Tahta suci Vatikan telah ada sejak zaman Rasul Petrus, jauh sebelum negara kota Vatikan didirikan pada tahun 1929. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan yang ada dalam tahta suci Vatikan. Yang pertama adalah kepemimpinan gereja. Tahta suci berfungsi sebagai pusat pemerintahan gereja Katolik yang mengatur semua urusan kemerdekaan dan administrasi gereja di seluruh dunia, termasuk penunjukan uskup dan pengelolaan sakramen. Kemudian yang kedua adalah hubungan diplomatik. Sebagai subjek hukum internasional, tahta suci memiliki kapasitas untuk menjalin hubungan diplomatik dengan 180 negara dan organisasi internasional. Hal ini termasuk penandatanganan perjanjian dan konkordat. Yang ketiga adalah kebijakan luar negeri. Tahta suci juga terlibat dalam kebijakan luar negeri yang berupaya untuk menyelesaikan konflik, yaitu konflik global, dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan serta keagamaan. Yang keempat adalah kekuasaan yang absolut. Paus memiliki kekuasaan absolut dalam semua aspek pemerintahan kota Vatikan, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, yang pertama adalah pada kekuasaan legislatif. Paus memiliki kekuasaan penuh atau wewenang penuh untuk membuat dan mengubah hukum yang mengatur kehidupan gereja dan bernegara. Pada kekuasaan eksekutif, Paus berwenang untuk melaksanakan hukum dan mengatur administrasi pemerintahan. Dan yang terakhir, pada kekuasaan yudikatif, Paus juga memiliki kewenangan untuk menegakkan keadilan, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa hukum di Vatikan. Yang kelima adalah kepemimpinan dan administrasi. Tahta suci dikelola oleh Kuria Roma yang terdiri dari berbagai departemen yang membantu Paus dalam menjalankan tugasnya. Kuria ini berfungsi sebagai kabinet pemerintah dengan sekretaris negara sebagai pemimpin kardinal.
Selanjutnya, saya akan memberikan contoh Tahta Suci Vatikan yang telah berperan penting dalam hubungan internasional atau dalam dunia internasional. Yang pertama adalah Paus sebagai pemimpin moral global. Paus sering sekali memberikan pidato dan ajakan moral tentang isu-isu dunia seperti perdamaian, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Contohnya adalah Paus Fransiskus aktif dalam berbicara tentang perubahan iklim, pengungsi, dan perdamaian dunia. Yang kedua adalah hubungan diplomatik dengan negara-negara. Tahta Suci memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara dan sering menjadi mediator dalam konflik internasional. Misalnya, Vatikan berperan dalam memediasi hubungan antara Amerika Serikat dan Kuba pada tahun 2014. Yang ketiga adalah keterlibatan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Vatikan memiliki status pengamat permanen di PBB yang memungkinkannya untuk berpartisipasi dalam perdebatan dan menyuarakan pandangan moralnya tanpa memiliki hak suara. Tahta Suci juga berperan dalam konferensi internasional tentang hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, dan perdamaian. Yang keempat adalah upaya perdamaian dan dialog antar agama. Paus dan pejabat Vatikan sering terlibat dalam dialog antar agama untuk mengurangi ketegangan antara komunitas yang berbeda. Contohnya, Paus Fransiskus mengunjungi Irak pada tahun 2021 untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi antar agama. Yang kelima adalah bantuan kemanusiaan dan sosial. Organisasi Katolik berafiliasi dengan Vatikan seperti Caritas Internationalis aktif dalam bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam, konflik, dan kemiskinan. Nah, kita udah selesai di penghujung video. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.